orang sebanyak orang itu ada tahu, oh ada selain A tuh ada B C D E dan sampai Z gitu kan. Nah, organisasi ini akan sadar bahwa dia nggak bisa lagi tindakan lama yang oh ada A, jadi mau nggak mau dia harus bikin cara lain untuk menarik orang-orang ini. Cara lainnya tadi melalui ya program-program kegiatan organisasi tadi contohnya. Akhirnya jalur komunikasi yang tadinya cuma satu arah tadi akhirnya dibuka. Akhirnya organisasi akan mulai ngomong ke publik, publik juga akan mulai ngomong ke organisasi, karena channelnya itu apa, ibaratnya jalurnya itu dibuka, yang tadinya cuma satu sekarang jadi dua, jadi komunikasi itu dua arah. Jadi perkembangannya itu seperti itu. Pas zaman dulu ya itu sifatnya yang one way. Jadi sebenarnya tadi yang kita sempat ngomongin itu hubungan masyarakat itu berkomunikasi dua arah, tapi di awal mula sejarah kemunculannya itu ternyata terjadi hanya satu arah gitu. Nah, lalu ini sih hanya perkembangan singkatnya aja. Jadi untuk Mbak mengingat pengantar pengantar sejarahnya itu, background awalnya tuh yang dari one way communication, kemudian two way asymmetrical model sama two way communication. Nah, bedanya two way asymmetrical sama two way communication apa? Ada yang punya ide nggak kira-kira? Bedanya yang ini, bedanya yang asymmetrical ini, oops, sama yang two way communication ini bedanya apa? Asimetrikal itu kalau bahasa Indonesia asimetris. Jadi bedanya asimetris sama simetris apa, Mbak? Ayo. Oke. Jadi bedanya gini. Asimetris itu kalau misalnya, nah, simetris itu yang kayak apa? Oke, nah jadi kalau yang asimetris ini posisinya nggak sama, Mbak. Jadi ketika dia berubah dari yang prosesnya dari yang manipulatif tadi, yang dipakai sama press agent, publicist, artis zaman dulu itu untuk memberikan mengiklankan artis yang dia punya itu, ketika dia berubah jadi komunikasi dua arah itu nggak langsung kondisinya tuh seimbang. Kondisinya tuh sempat terjadi asimetris yang berat sebelah. Berat sebelah sini kenapa? Karena misalnya dari humas ini, humas organisasi itu udah cari informasi, tapi ternyata informasinya itu hanya numpang lewat di organisasi, jadi informasinya itu nggak dijadikan bahan pertimbangan mereka. Karena terus lalu ah, bisa, tapi di sini lebih ke itu kan tadi berarti kayaknya organisasi ya, Mbak, yang dirugikan ya, bener nggak? Maksudnya si asuransi yang dirugikan ya kan? Nah, uh-uh.
baru mereka bisa komunikasi secara langsung dan mereka tahu untung ruginya gitu kan. Halo, halo. Oke, tapi di sini itu lebih kepada gini, jadi kayak misalnya si tadi oke, perusahaan asuransi baik lagi dari publiknya tuh bilang gitu, kenapa sih asuransi itu nggak dikasih dari sebelum misalnya mbak-mbak itu berangkat, kenapa harus diurus setelah kita sudah sampai sini misalnya, itu kan prosesnya lebih lama gitu, dan karena udah pada posisinya udah nggak di satu kota lagi gitu, tapi si perusahaan asuransinya akan bilang kayak ya karena kita juga butuh waktu prosesnya lama, dan karena kan lebih enak kalau kalian sudah sampai di sana. Jadi masukan dari publik tadi itu nggak terlalu didengar sama si perusahaan. Kondisi yang terjadi tuh setelah dari one way communication tadi tuh ada asimetrikal, jadi nggak langsung nggak langsung si organisasi tadi tuh mau dengerin apa sih publik tuh mau ngomong, apa sih keinginan publik tuh apa gitu. Jadi kondisi simetris itu terjadinya juga melalui tahapan-tahapan yang cukup sulit gitu, yang salah satu contohnya tadi asimetrikal tadi, bisa jadi karena perusahaannya tidak nggak nganggep pendapat tadi secara apa ya penting gitu, dan juga nggak bisa memberikan feedback, nggak bisa memberikan respon buat ke publik itu sesuai yang diinginkan sama publik gitu. Atau bisa jadi kayak yang tadi mbak bilang itu karena sebenarnya publiknya sendiri kurang begitu ngerti emang asuransi ini asuransi apa sih gitu. Dan nah, untuk menjembatani kayak masalah-masalah tadi kan, masalah-masalah itu kan gap-gap ya, gap antara gap informasi yang ini tahu dan tidak tahu, yang ini penting dan tidak penting. Nah, si humas ini juga harus berusaha, kenapa tadi saya bilang dia humas itu harus menyeimbangkan, menghubungkan dan menyeimbangkan. Itu fungsi dia paling utama. Halo, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sejauh ini belum. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, jadi em, cuman hari ini cuman sampai di sini dulu. Tapi saya sih mau ngingetin untuk dibaca, dan kalau misalnya kalau udah dibaca, coba dijawab di latihan-latihan soalnya. Karena minggu depan latihan soalnya akan kita coba untuk em, jawab ya, Pak. Maksudnya akan kita cek latihan ceknya, latihan soalnya. Cuman dibaca aja, terus nanti disilang-silang ini. Nanti kita diskusiin bareng-bareng. Oke. Kalau gitu saya matikan ya. Terima kasih.